Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Taufik Kasim dengan NIM H11942 dan teman saya yang di samping. Nama saya Marfianti Polumulo, NIM H11978, dan nama saya Aura Difla Anastasia, NIM H119092. Dan nama saya Abdul Randi, NIM H1119007. Langsung materi ini kan? Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang akan dibawakan oleh Marfianti Polumulo. Presiden memegang kekuasaan pemerintah dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Hal tersebut dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Presiden ini mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Keuangan untuk fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, Presiden mendelegasikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk penggunaan anggaran atau barang. Presiden mendelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya dari Menteri Keuangan dan Menteri Pimpinan Lembaga dan Gubernur atau Bupati memiliki fungsi yang akan dijelaskan oleh Saudari Aura Difla. Menteri Keuangan untuk fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan memiliki fungsi menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, dan selanjutnya Menteri Pimpinan Lembaga untuk penggunaan anggaran atau barang memiliki fungsi menyusun rancangan anggaran kementerian negara lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan melaksanaan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, gubernur, bupati, wali kota untuk keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, dan yang terakhir melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya dari materi ini yang kami mengambil contoh kasus yang akan dibawakan oleh Saudara Randi Abdul. Contoh kasusnya adalah korupsi dana bansos senilai 698 juta di Kementerian Pertanian. Korupsi dana bansos senilai 698 juta di Kementerian Pertanian. Mantan Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP3K Kecamatan Biau dan Sumalata berinisial NH dan HH telah ditangkap Polres Gorontalo. Diketahui dari laman resmi Polda Gorontalo, kedua ASN ini terlibat kasus korupsi dana bansos senilai 698 juta di Kementerian Pertanian. Satu pihak rekan pun juga ditangkap dalam kasus ini. Ketiga, tersangka melakukan korupsi pada program Gerakan Penerapan Penanaman Tanaman Terpadu atau GP-PTT Padi di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara. Pada akhirnya mereka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun serta denda paling tinggi 1 miliar. Alasan kami memilih contoh kasus tersebut karena dalam sistem pengelolaan keuangan negara di kementerian masih rendah sehingga masih terjadi oknum melakukan kejahatan korupsi. Selanjutnya saya mengambil kesimpulan dari materi ini. Presiden memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap pemerintah menurut Undang-Undang 1945, dan Presiden juga selaku pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah yang sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.